Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, Imam Tirmizi dalam sunan beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Dan hadis ini sudah sangat terkenal, sangat masyhur dan sangat populer di tengah-tengah kita. Ketika Nabi SAW sedang duduk di masjid bersama para sahabat beliau, tiba-tiba seorang Arab Badui, Arab yang berasal dari pedesaan atau dari dusun, datang ke masjid dan melaksanakan sholat. Selesai sholat, si Arab Badui berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepada saya dan Muhammad, dan jangan engkau curahkan rahmat kepada selain kami berdua. Mendengar ini, si Arab Badui langsung ditegur dan diingatkan oleh Nabi SAW. Wahai fulan, kata Nabi, engkau sudah menyempitkan sesuatu yang Allah luaskan. Maksudnya adalah rahmat Allah itu begitu luas, bukan hanya untuk Nabi dan si Arab Badui, tapi rahmat dan kasih sayang Allah berikan kepada siapapun di antara makhluknya. Kemudian selesai sholat, si Arab Badui melakukan hal yang di luar perkiraan para sahabat yang lain. Dan ini sangat masyhur kisahnya, beliau pergi ke salah satu pojok masjid dan buang air kecil di sana. Tentu perbuatan ini sontak membuat sahabat emosi, membuat sahabat marah. Masjid sebagai tempat ibadah, masjid sebagai tempat yang suci, justru digunakan sebagai tempat buang air oleh si Arab Badui. Maka sahabat ingin menghentikan dia, ingin memukul dan memarahi si Arab Badui. Namun para sahabat ditegur oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Biarkan dia sampai selesai. Kemudian ada satu pesan yang sangat berharga diberikan oleh Nabi kepada para sahabat. Innakum bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Sesungguhnya kalian, kata Nabi, diutus oleh Allah untuk memberikan dan mendatangkan kemudahan. Kalian diutus oleh Allah bukan untuk mendatangkan kesulitan dan kesusahan bagi orang lain. Maka selesai si Arab Badui tadi buang air, diperintahkan sahabat oleh Nabi untuk memercikkan air guna membersihkan tempat yang dikencingi oleh si Arab Badui. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, tentu banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama adalah Nabi mengajarkan kepada kita agar tidak mau menerima pujian kalau pujian tersebut bertentangan dengan syariat. Ini sangat penting. Tidak mau menerima pujian orang lain kalau pujian tadi tidak benar. Apalagi kalau pujian tersebut bertentangan dengan syariat. Coba kita lihat. Si Arab Badui tadi berdoa, ya Allah, sayangi saya dan Muhammad saja. Jangan sayangi orang lain selain kami berdua. Ini jelas sesuatu yang tidak tepat. Sesuatu yang tidak benar. Maka ditegur oleh Nabi. Rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah begitu banyak. Siapapun bisa mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Jangan engkau sempitkan ini, kata Nabi SAW. Dan orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya jernih, tentu mereka tidak mau dipuji dengan sesuatu yang di luar nalar, yang merupakan di luar batas. Kita mungkin pernah mendengar salah seorang penguasa di Andalusia. Nama beliau adalah Hajib Al-Mansur. Suatu hari seorang penyair datang memuji beliau. Dan pujian ini sangat tidak layak. Begitu melebih-lebihkan. Apa kata si penyair kepada Hajib Al-Mansur? Ma syi'ta la ma sya'atil aqdar. Antal wahidul fahkum antal wahidul qahar. Ka'annaka antan nabiyyu Muhammadu. Ka'annaka ansarukal ansar. Ini pujian yang sangat berlebih-lebihan. Apa katanya? Apa yang engkau inginkan, bukan apa yang ditetapkan oleh takdir. Berbuatlah sekehendak engkau. Engkau adalah yang paling berkuasa satu-satunya. Engkau tak ubahnya seperti Nabi Muhammad. Dan pengikut engkau seperti kaum Ansor yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ini pujiannya. Terus apa yang dilakukan oleh Hajib Al-Mansur? Langsung diperintahkan pengawal oleh Hajib Al-Mansur, pukul si penyair sebanyak 500 kali. Karena dia berlebih-lebihan dalam memuji. Kemudian disuruh si penyair ini agar diasingkan dari Andalus. Tidak layak tinggal orang seperti ini, kata beliau.
Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Sebagai manusia tentu kita menyadari di antara karakter kita sebagai manusia kadang suka memuji, kadang suka dipuji seperti itu. Yang namanya manusia tidak ada yang tidak senang dipuji. Tapi kita juga harus ingat soal memuji dan dipuji ini ada mudaratnya. Di antara mudarat memuji bagi orang yang memuji adalah jika dia memuji berlebih-lebihan, bisa jadi dia akan jatuh kepada kebohongan. Sesuatu yang tidak ada pada orang dikatakannya ada. Dia memuji, kemudian dia berbohong. Kemudian bisa jadi dalam memuji juga, orang yang memuji ketika memuji memperlihatkan ketulusan, memperlihatkan keridhaan, tapi di dalam hatinya tidak. Yang terjadi apa? Dia menjilat. Dia membuat orang senang padahal di hatinya dia tidak senang kepada orang lain. Kemudian yang juga cukup parah dalam hal memuji adalah ketika salah memuji. Memuji orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan pelanggaran, orang yang melakukan kesalahan. Jika orang jahat, orang yang melakukan kesalahan dipuji, mereka akan lupa kalau mereka melakukan kesalahan. Mereka akan lupa kalau mereka melakukan kejahatan. Sehingga mereka mengira apa yang mereka lakukan benar, apa yang mereka lakukan tidak salah. Berterus-terusan mereka dalam kesalahan. Semestinya ketika ada orang yang salah, mereka ditegur, dikritik kesalahan mereka, bukan dipuji. Adapun untuk orang yang dipuji juga ada bahayanya. Ketika seseorang terus-terusan dipuji, bisa jadi akan melahirkan rasa sombong di dalam dirinya. Akan membuat dirinya ujub, merasa dia yang paling hebat, merasa dia yang paling super. Kemudian juga ketika seseorang dipuji, juga membuat dia lengah. Seakan-akan dia sempurna. Akhirnya apa nanti? Tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi meningkatkan kemampuan diri, tidak lagi mau menerima masukan dari orang lain. Ini terkait dengan puji memuji. Ini pelajaran pertama. Adapun pelajaran kedua dari apa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah Nabi mengajarkan kepada kita untuk bisa memahami karakter dan tabiat setiap orang. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa orang Arab Badui yang tinggal di dusun, di antara kebiasaan mereka adalah mereka ketika ingin buang air, ketika ingin buang hajat, mereka buang hajat di sembarang tempat. Ini sangat dipahami oleh Nabi. Maka ketika si Arab Badui tadi buang air kecil di masjid, Nabi tidak begitu marah. Nabi justru menyikapinya dengan sikap yang baik. Nabi berlaku lemah lembut. Nabi tenang menyikapinya. Kenapa demikian? Karena Nabi sadar dia adalah produk dari lingkungannya. Di lingkungannya dia seperti ini. Dia tidak tahu kalau di sini orang tidak boleh sembarang buang air. Ini yang dipahami oleh Nabi. Kalau ada orang yang tidak tahu atau ada orang yang bodoh, untuk mengajari mereka bukan dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang lembut. Jika ada orang yang tidak paham, jika ada orang yang belum tahu, jangan kasar dalam mengajarkan mereka. Mereka akan lari. Tapi ajarkanlah mereka dengan lemah lembut. Mereka akan tertarik untuk belajar. Dan kalau kita lihat, sikap Nabi berbeda dengan para sahabat yang sudah lama belajar dengan Nabi. Ketika misalnya kita pernah mendengar sebuah hadis, seorang sahabat yang dia tinggal di Madinah, sering hadir di pengajian Nabi, sering hadir di taklim Nabi. Dia memakai cincin dari emas, laki-laki. Dilihat oleh Nabi. Apa kata Nabi? Diambil cincinnya sama Nabi, dibuang. Apakah salah seorang sekalian sengaja menaruh bara api dari neraka di tangannya? Dilempar sama Nabi cincin tadi. Nabi pergi. Kemudian kata sahabat yang lain kepada yang cincinnya dibuang, ambil cincin engkau sekarang. Kalaupun tidak dipakai bisa untuk dijual. Apa kata sahabat tadi? Nggak mungkin saya mengambil sesuatu yang sudah dibuang dan dilemparkan oleh Nabi. Artinya dia mengerti, dia salah. Selama ini dilarang laki-laki pakai cincin dari emas. Saya pakai. Maka wajar saja dibuang oleh Nabi. Begitu Nabi mengajarkan. Bagaimana seseorang itu bisa memahami orang dari karakternya. Memahami tabiat orang. Maka setiap orang tidak diperlakukan sama. Orang yang bodoh baru belajar diajarkan dengan lemah lembut. Orang yang sudah lama belajar, sudah tahu ketika melakukan kesalahan, perlu sedikit ditegaskan ketika dia melakukan kesalahan. Ini pelajaran kedua. Adapun pelajaran ketiga adalah di sini Nabi ingin mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang cerdas. Bagaimana pribadi yang cerdas tersebut? Orang yang cerdas adalah orang yang bisa memprediksi dampak dari apa yang dia lakukan. Orang yang cerdas juga adalah
orang yang bisa memilah dan memilih kerusakan yang paling kecil. Kenapa kita katakan demikian? Coba kita lihat. Ketika para sahabat tadi marah, ketika sahabat geram melihat si Arab Badui kencing, mereka ingin menghentikan si Arab Badui atau mereka ingin melarang. Tapi sahabat tadi dilarang oleh Nabi. Biarkan dia selesai kencing. Kenapa Nabi membiarkan dia kencing? Karena membiarkan dia kencing, mudaratnya lebih sedikit daripada melarang dia kencing. Kalau dia dilarang kencing, dia berhenti. Bisa jadi itu akan berdampak kepada kesehatannya. Atau yang lebih bahaya adalah ketika dia dihentikan, dia kaget, dia menoleh. Bisa jadi auratnya dilihat oleh para sahabat. Atau bisa jadi ketika dia disuruh menghentikan, celananya basah oleh kencing, berjalan di masjid, lebih banyak ruangan masjid yang kena najis. Maka ini luar biasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka dari sini para ulama kita juga mengambil kaedah. Kita dilarang menghabisi kemungkaran, dilarang menghilangkan kemungkaran jika melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Seperti tadi, kencing itu kemungkaran. Jika dihilangkan, jika dilarang akan lahir kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau dengan murid-muridnya lewat di suatu tempat. Ternyata di sana ada sekelompok orang tentara Tatar yang sedang mabuk-mabukan. Murid-murid Ibnu Taimiyah melihat ini kemungkaran. Ngapain mereka mabuk-mabukan di sini? Ingin dilarang oleh murid-muridnya. Ini nggak boleh mabuk. Tapi apa kata Ibnu Taimiyah? Biarkan mereka mabuk. Murid-muridnya kaget. Kenapa biarkan mereka mabuk? Kata Ibnu Taimiyah, kalau mereka jadi sadar, kalau mereka tidak mabuk, mereka akan membunuh orang. Sementara kalau mereka tetap mabuk, mereka nggak akan membunuh orang. Maka mudarat yang dilahirkan ketika mereka mabuk hanya untuk mereka. Tapi kalau mereka sadar dan tidak mabuk, mereka justru akan membunuh orang. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Dilarang menghilangkan kemungkaran jika kelak akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Pelajaran keempat yang terakhir ingin kita ambil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan hati manusia kepada Islam jika kita mampu menyampaikan Islam dengan penuh lemah lembut. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi tadi. Innakum bu'istu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan. Kalian bukan diutus untuk mendatangkan kesulitan. Maka kita melihat banyak orang yang tersentuh hatinya kepada Islam ketika Islam disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Banyak orang yang lari atau meninggalkan Islam karena cara menyampaikan Islam dengan cara yang kasar. Misalnya kita lihat, ada orang yang suka bermaksiat. Ketika dia menemukan ada rasa simpati, ada rasa cinta dari orang yang mengajak dia kepada kebaikan, dari orang yang melarang dia dari maksiat, dia temukan rasa cinta dan kasih sayang, dia akan cepat dan mudah meninggalkan maksiat. Tapi sebaliknya, seorang ahli maksiat jika diperintahkan dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras untuk meninggalkan maksiat, susah dia untuk berhenti. Justru mungkin dia akan terus berbuat maksiat. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa mengarahkan orang kepada Allah, membimbing mereka ke jalan yang benar. Jangan sampai kita menjadi penghalang orang dari Allah. Jangan sampai kita menjadi penghalang orang untuk berislam secara baik. Ini maksud hadis Nabi. Kalian diutus untuk mendatangkan kemudahan agar orang bisa kenal dengan Allah. Kalian bukan diutus untuk mendatangkan kesulitan. Jangan sampai karena perilaku kalian, karena kata-kata kalian, karena sikap kalian, orang menjauh dari Islam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.